Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Selasa 28 September 2021, bersama saya Anseli Natasha. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Polda Metro Jaya menangkap pembunuh seorang ustaz di Tangerang Selatan, Banten. 3 orang tersangka ditangkap di kawasan Serang, Banten dan Bogor, Jawa Barat. Ada 3 orang tersangka yang ditangkap oleh polisi. Ketiganya memiliki peran masing-masing, yaitu otak pembunuh dan eksekutor. Polisi pun menyita beberapa barang bukti, salah satunya senjata api yang digunakan untuk membunuh korban. Otak pembunuhan ini mengaku menyewa jasa pembunuh bayaran untuk membunuh korban. Hingga kini, 1 orang masih dinyatakan buron. Tersangka yang berinisial Y ini merupakan penghubung antara otak pembunuh dan pembunuh bayaran. Polisi mengimbau kepada tersangka yang telah diketahui identitasnya agar segera menyerahkan diri. Jadi 3 orang tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama saudara M sebagai inisiator, kemudian saudara K sebagai eksekutornya yang melakukan penembakan, dan saudara S ini adalah jokinya atau pilotnya yang menunggu pada saat saudara K selesai melakukan eksekusi, kemudian melarikan diri bersama-sama dengan saudara S. Nah, 3 orang ini yang kita amankan. Hasil pemeriksaan, ya, karena pasti teman-teman akan tanya motifnya seperti apa. Motifnya adalah dendam. Dendam pribadi terhadap si korban. Kita ketahui, saya sudah sampaikan kemarin, bahwa korban ini memang bekerja sudah hampir sekitar 20 tahun sebagai paranormal. Ya, sering mengobati orang, juga paranormal. Nah, rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban, ya, yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah korban disetubui. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, kontak tembak antara kelompok separatis teroris di Papua dan TNI Polri kembali terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. 2 anggota polisi mengalami luka tembak. Kontak tembak terjadi saat TNI Polri tengah mengamankan Bandara Kiwirok. Saat itu mereka diserang dari arah ketinggian dan menyebabkan 2 anggota polisi kena tembak. Korban akan dibawa ke Oksibil, namun helikopter yang akan mengevakuasi korban ditembak oleh kelompok teroris Papua. Hasil pemeriksaan terhadap helikopter, ditemukan 2 tembakan pada baling-baling dan bagian bawah kursi pilot. Di berita terakhir, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi tetap melanjutkan rapat paripurna interpelasi Formula E meskipun tidak dihadiri oleh 7 fraksi yang menolak interpelasi Anies di DPRD DKI Jakarta. Setelah sempat ditunda 2 kali, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi tetap melanjutkan rapat paripurna interpelasi Formula E DPRD DKI. Rapat tak memenuhi quorum karena hanya diikuti oleh 31 orang dari fraksi PDIP dan PSI sebagai pengusul interpelasi Formula E. Sementara 7 fraksi lainnya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hadir dalam rapat. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy menyayangkan sikap 7 fraksi yang menolak menyampaikan keberatan mereka terhadap interpelasi Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E dalam forum resmi di DPRD. Kalau dikatakan saya menyalahi aturan tatib, salahnya di mana? Di dalam rapat BAMUS kemarin, namanya BAMUS itu badan musyawarah, di situ bisa bertambah, itu bisa berkurang. Nah, kebetulan kemarin setelah kami mau ketok, ya, kami mau ketok itu ada usulan interupsi, dan saya usulan interpelasi ini memang sudah ada quorum dari 15 orang dari 2 fraksi, sekarang semuanya 33 orang. Sebetulnya di sinilah diskusinya, jangan diskusinya di restoran lagi.
Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 besok.